Selamat sore teman-teman semuanya. Saya di sini sedikit bercerita mengenai beberapa hal yang sudah saya jumpai di akhir-akhir bulan ataupun akhir-akhir tahun ini, ya. Bahwasanya tentunya di Syawal ya. Tahun kemarin pandemi itu pada saat Syawal itu nggak begitu ramai. Kemudian sekarang Syawal sekarang ataupun Syawal kemarin saja itu sudah sedikit lebih ramai, ataupun bahkan di beberapa pedesaan-pedesaan sudah ramai sekali ya. Namun memang dari aparat pemerintah juga sudah menghimbau untuk tidak pulang kampung. Namun hal itu tidak menyurutkan bagi alasan percintaan. Hal itu tidak menyurutkan seorang cinta dari Pak Samsul dan juga Bu Laila. Nah, maksudnya apa? Bukan itu maksudnya ya. Maksudnya tidak ada halangannya sama sekali di momen Syawal kemarin untuk melaksanakan ibadah pernikahan. Nyatanya juga banyak sekali pernikahan digelar di desa-desa pada Syawal kemarin. Tidak hanya satu hari itu, saya mendapatkan itu satu minggu itu dapat 7 undangan langsung. Jadi satu hari itu harus mengunjungi satu pernikahan. Nah, ternyata luar biasa sekali, berkah banget ya. Nah, oh ya, namun bukan itu yang nanti akan saya fokuskan ya. Namun tujuan dari pernikahan itu yaitu salah satunya kan untuk mendapatkan seorang anak ya. Dan anak ini tentunya yang nanti akan mewarisi segala hal yang ada pada seorang suami dan juga istrinya. Maka dari itu yang diharapkan bagi seorang bapak dan juga ibunya memiliki anak yang berakhlakul karimah, memiliki anak yang memang bisa berbakti kepada orang tua, bisa mendoakan kepada orang tua, bisa mengharumkan nama keluarganya, bisa mengharumkan nama kampungnya, masyarakatnya, sampai juga negara dan juga bangsanya. Nah, begitu amat luar biasa juga ya ketika nyampe di situ juga. Namun perlu kita ketahui juga ketika pernikahan di sini antara seorang suami dan juga istri, ketika sudah mendapatkan seorang anak, maka juga ataupun sebelumnya itu perlu banyak sekali ikhtiarnya yang mereka jalankan. Perlu juga tawakal yang lebih didahulukan, berserah yang lebih didahulukan, ikhtiarnya, kemudian berserah kembali. Kemudian maksudnya dari akhlakul karimah itu apa bagi seorang anaknya ya. Nah, maka dalam surat Al-Furqan juga sudah dijelaskan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, di situ ya tentunya yang diharapkan bagi seorang orang tua, yaitu sepasang suami dan juga istri, bapak dan juga ibu, ini menjadi seorang pemimpin bagi anak-anaknya, sehingga nanti anaknya ini dapat mencontoh segala hal, laku perilaku, tutur apa yang sudah diucapkan, apa yang sudah dilakukan oleh bapak dan juga ibunya. Dalam psikologi kita mengenal bahwasanya belajar melalui lingkungan, contohnya ya melalui behavior pada awal. Di lingkungan awal ini
maka segala hal apa yang dituturkan oleh ibunya, apa yang dituturkan oleh bapaknya, ini mudah sekali dicontoh oleh anaknya. Apalagi kalau menurut dari psikoanalisis ya, bahwasanya ada pada alam bawah sadar lah. Alam bawah sadar di sini yaitu pada umur awal ya tentunya ya, yaitu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahunan. Maka dari itu di umur-umur itu sampai 10 tahun itu adalah umur-umur yang sangat produktif, umur-umur yang dapat memacu beberapa hal yang memang apa yang akan diarahkan oleh seorang bapak dan juga ibunya, apa yang diinginkan oleh anaknya nantinya, apa yang diinginkan oleh bapak dan juga ibunya agar anaknya menjadi anak yang berakhlakul karimah. Maka dari itu jangan sekali-sekali ketika kita menjumpai anak seusia balita ataupun batita ya, mudah untuk mengucapkan dengan kata-kata kasar, mudah mengucapkan dengan kata-kata saru. Nah, karena hal itu sering terjadi juga bagi seorang balita dan juga batita ini meniru terhadap apa yang sudah ia dengar. Menurut kajian psikologinya demikian. Nah, kalau maka ketika nanti anak-anak ini sudah mencapai beranjak remaja dan juga dewasa, maka apa yang ia dapatkan pada tahun-tahun awal ataupun pertumbuhan-pertumbuhan yang sebelumnya ia akan bawa sampai pertumbuhan remaja dan juga dewasa, karena hal itu selalu memengaruhi. Maka dari itu seorang ayah ataupun bapak dan juga ibu memberikan pendidikan awalnya. Maka kalau dalam ibu itu perempuan itu diibaratkan sebagai ummul bilad ya, ataupun ibu perempuan itu adalah pendidikan awal, amatul pendidikan awal ya, pokoknya pendidikan awal bagi generasi, bagi anak-anaknya. Maksudnya pendidikan awal ketika di kandungan pun, ketika seorang ibu ini biasa memakan yang baik, biasa memikirkan yang baik, biasa digunakan untuk membaca aktivitasnya, contohnya tidak mengumpat, tidak menggelendengi, di situ pun juga akan berpengaruh pada janinnya. Maka ketika sudah lahir itu apalagi ya, ketika sudah nampak jelas itu apalagi. Nah, lanjut. Kemudian lalu bagaimana sih peran bagi orang tua untuk mendidik agar anaknya ini menjadi anak yang berakhlakul karimah? Banyak sekali cara ya, banyak sekali cara, dan salah satunya kalau dalam Islam sendiri yaitu perlu diarahkan kepada beberapa pendidikan mengenai agama terlebih dahulu. Biasanya kalau di kampung-kampung yaitu yang ngaji ba'da maghrib, yang ngaji umur 5 tahun nih ya. Setelah itu mulai TK, pagi-pagi TK, siang-siang istirahat, main sama teman-temannya.
Nah, nanti malamnya ngaji, pada maghrib ngaji sama orang tuanya. Setelah itu ya ngaji di TPQ, tapi tetap ngaji. Sesimpel itu sebenarnya. Karena lingkup awal itu sangat riskan sekali, sangat begitu berpengaruh bagi seorang anak untuk perkembangan dan juga pertumbuhan nantinya. Nah, kemudian karena kita ketahui juga bahwasanya ada 3 amal yang tidak pernah bisa putus meskipun orang tersebut sudah mati. Nah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah hadis ya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata adama ing qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yang tafa'u bihi awalatin sholih yad'u lahu. Ya, sedekah jariyah yang pertama, yang kedua ada ilmu yang bermanfaat, yang ketiga ada anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Nah, ketika mendapatkan ilmu yang bermanfaat terlebih dahulu, maka nanti juga akan menyalur pada anak yang selalu akan mendoakan kepada orang tuanya. Nah, tentunya di sini akan menjadi rantai ataupun siklus yang terus-menerus rekat, ya, ikatan yang terus-menerus mengikat dari ayah ke ayah, dari anak ke ayah, dari ayah ke singgah, dari singgah ke canggah, dan juga seterusnya. Maka dari itu menjaga nasab di sini yaitu maksudnya demikian, agar sedekah jariyah ini memang terus mengalir, agar sedekah jariyah ini agar terus mengarah ke atas terus sampai rantai-rantai ataupun tangga yang lebih tinggi lagi. Maka begitu sangat indah sekali ketika perempuan-perempuan pada saat ini itu menyiapkan untuk regenerasi berikutnya dengan cara belajar yang giat. Begitu pula bagi seorang laki-lakinya. Tentunya karena seorang laki-laki perlu dipacu dengan beberapa pengalaman yang begitu amat sangat banyak, ya. Nah, kemudian akhlakul karimah itu apa? Akhlakul karimah itu akhlak itu beda dengan apa namanya? Saya ibaratkan seperti ini. Ketika saya hendak masuk ke kamar mandi, itu masih memikirkan harus pakai kaki kiri atau kaki kanan, itu belum akhlak. Namun ketika saya sudah langsung masuk dengan kaki kiri, itu sudah akhlak. Maksudnya apa? Tidak difikirkan akhlak itu. Jadi segala hal laku perilaku yang ada pada diri kita. Demikianlah mengenai akhlak karimah itu yaitu kemuliaan. Dari itu perilaku yang mulia, cara bahasa demikian. Kemudian anaknya bagaimana untuk mencapai ke perilaku yang mulia? Dan tentunya ayahnya ataupun orang tuanya juga perlu
berakhlakul karimah pula. Apabila tidak, ya harus dititipkan kepada mursyid atau guru yang berakhlak. Karena bagi seorang anak orang tua jasad yaitu orang tuanya, orang tua ruh yaitu gurunya, dan keduanya sama-sama harus berbakti. Ya, demikianlah saya Muhammad Zulhaq undur diri mengenai kajian sih ya, dongeng akhlak ya. Akhlak itu proporsional. Saya harus menyesuaikan dengan siapa lawan bicara saya, dan saya harus menyesuaikan dengan apa yang harus saya bawa. Demikianlah saya Muhammad Zulhaq undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.